gantikan yang mereka berobat 10.000 ke sini, 10.000 kita siap. Ini mengerikan. Pernyataan di TV nasional mengajak rakyat Indonesia untuk perang ke Gaza. Ini pernyataan mengerikan. Oh iya, saya tidak setuju. Harus saya tidak setuju. Perang harus dibayar perang, nyawa harus dibayar nyawa. Waduh. Darah harus dibayar darah. Ngeri. Kita fokus. Silakan. Ya, Maaf, saya ngeri sekali kalau pernyataannya seperti ini. Ya, ini penontonnya banyak loh. Mbak Monik ini bahaya, harus diklarifikasi. Baik. Itu biadab, bukan manusia lagi, udah iblis itu. Yang namanya Zionis iblis. Baik, harus bagaimana ngadepin iblis? Oke. Pantai abisin. Dan hati-hati dengan orang yang teriak-teriak bela Palestina, ngajak berjihad ke Palestina. Saya sampaikan sama yang suka teriak-teriak, ayo jihad, berangkat ke Palestina. Kata saya, nggak usah ngajak-ngajak orang kamu, berangkat aja sendiri. Ngapain ngajak-ngajak orang? Makanya Indonesia negara yang paling konsisten. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan dulu. Kita harus bangga punya negara Indonesia, itu bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta sosialisasi 4 pilar, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan kepada kita semua, hari ini betul kalau kata Pak Sudin tadi, ada upaya-upaya untuk membentur 4 pilar berbangsa dan bernegara kita menggunakan narasi keagamaan. Seakan-akan agama itu berbanding terbalik dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang mesti kita antisipasi. Makanya muncul apa yang disebut dalam tanda kutip radikalisme. Karena saya ini adalah kabid agama, sosial, ekonomi dan budaya di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Nah, mengapa radikalisme itu gampang diambil, gampang merekrut? Karena menggunakan bahasa-bahasa keagamaan. Saya ambil contoh pola cuci otak menggunakan bahasa agama. Ibu-ibu tak suruh milih, tapi tidak usah takut milih. Ibu-ibu kalau suruh milih, milih Al-Quran atau Pancasila? Halo? Ibu-ibu gak usah takut, gak ditangkap Pak polisi, enggak. Kita udah sepakat sama Pak Suradiman, jangan ditangkap ya Pak. Ibu-ibu milih Al-Quran atau Pancasila? Ya Al-Quran dong. Al-Quran kan wahyu Allah. Pancasila kan buatan manusia. Nah, yang kedua, milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam, karena mati syahid. Bela negara belum tentu. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Ini nggak nyampe 1 menit jadi teroris semua ini. Ya itu jebakannya, sederhana banget. Ini salah satu cara ya. Ada banyak cara, tapi salah satu cara yang sederhana itu begitu. Dikasih pertanyaan jebakan, dan kita terjebak untuk menjawabnya. Padahal itu nggak boleh dijawab. Ketika kita menjawab jadi salah. Fatal sekali salahnya itu. Saya ambil contoh begini. Milih taat kepada Allah atau berbakti kepada orang tua. Itu kalau dijawab salah semua itu. Kalau milih taat kepada Allah berarti durhaka dengan orang tua. Kalau milihnya berbakti kepada orang tua berarti kafir sama Allah. Kan salah semua. Nah, ibu-ibu nih, milih taat Allah atau taat suami? Dua-duanya. Itu kalau dipilih salah. Kalau milihnya taat kepada Allah, dicerai sama lakinya, lakinya kawin lagi. Tapi kalau milih taat kepada suaminya, taat kepada suami, maka kafir, ingkar kepada Allah. Itu jebakan.
Nah, jawaban yang benar bagaimana? Jangan pernah kejebak menjawab. Inilah pola rekrutmen Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, NII, kelompok teroris, nyuci otak anak-anak muda kita, brainwashing. Cuci otak itu begitu, dari pertanyaan yang sederhana yang mereka keluarkan. Karena begini sebetulnya, milih taat Allah atau berbakti sama orang tua? Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Milih taat Allah atau taat suami? Jawaban yang benar, mentaati suami, perintah Allah. Makanya dalam ajaran agama, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Kemudian milih taat Allah atau taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Jadi jangan mau didistorsi. Hari ini orang jihad bela Islam, tapi ngelawan pemerintah. Dia jihad bela Islam, kayak demo 212, 411 demo-demo itu. Dia jihad katanya bela Islam, tapi mendelegitimasi pemerintah yang sah. Bahkan gak tanggung-tanggung loh bahasanya, ganti presiden. Itu kan bisa berindikasi pada bugoh itu, berindikasi kepada makar. Dia teriak bela agama tapi melawan pemerintah yang sah. Padahal di Quran sudah diperintahkan, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian. Bu? Berarti taat kepada pemerintah itu hierarki kan? Turunan dari taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Apa boleh kita mengkritik pemerintah? Boleh, asal mengkritik, menasehati. Yang nggak boleh itu menghina. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Silahkan mengkritik dengan cara yang baik. Pak Sudin juga Singapodium ketika di DPR RI mengkritik kinerja menteri-menteri. Tapi kritik ya, bukan hinaan, bukan pula fitnah, bukan pula framing yang negatif. Karena mentaati pemerintah itu merupakan implementasi daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, milih bela Islam atau bela negara. Membela negara ini merupakan ajaran Islam. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta bangsa kita, cinta negara kita ini bagian daripada iman. Apalagi ini luar biasa, euforia dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, lomba di mana-mana. Ibu-ibu ikut lomba kan? Ikut. Udah dapat hadiah? Nggak penting hadiahnya, yang penting adalah kegembiraan akan kemerdekaan tersebut. Tapi kita menguatkan kembali kebersamaan. Jangan pernah mau diadu domba. NKRI harga mati. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, tagline-nya Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangun Kerso tuturi handayan. Sekarang sudah diplesetkan. Di 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini mental sudah mulai agak mengambang. Ingarso numpuk bondo, ing madyo mangan konco, tuturi golek rai. Ada yang begitu? Banyak. Oh, nggak tahu artinya. Pikir saya tahu artinya. Ingarso numpuk bondo. Yang nomor satu di depan pikirannya hanya numpuk harta. Ing madyo mangan konco. Lalu kemudian makan temen dewe. Menggunting dalam lipatan, menjadi duri dalam daging, menjadi bara dalam sekam, menjegal kawan seiring. Tampak teman di muka tapi menikam dari belakang. Ada yang kayak gitu? Ada?
Depan kita ramah banget. Di belakang ngegosip dia. Ada yang pengalaman kayaknya nih. Kadang-kadang sedemikian rupa. Tut uring golek rai, ujung-ujungnya carmu, ujung-ujungnya cari muka. Nah, dengan semangat 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, tagline-nya apa? Temanya bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita bersatu. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, cancut tali wondo, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, merunduk sama rata, berdiri tanpa raja. Kita semua sama dalam satu bangunan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, milih Al-Quran atau Pancasila. Jangan dipilih, salah milihnya nanti. Nah, kita belum salam Pancasila ya Pak Sudin. Salam Pancasila itu harus berdiri. Kalau saya ucapkan salam Pancasila, ibu-ibu berdiri jawabnya salam Pancasila. Pakai begini. Gini ya Pak, 5 jari. Nah begini. Jadi simbolnya tetap 5 jari ya, jangan dilipat jarinya. Jadi begini. Kalau kata saya salam Pancasila, ibu-ibu langsung berdiri, jawabannya salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, keren, terima kasih. Nah, saya ingin sampaikan, Pancasila itu bukan agama. Jadi seandainya ada yang suruh milih Al-Quran atau Pancasila, jawabannya begini, Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Agama manapun. Saya ulangi ya. Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Dan Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama manapun. Makanya ada calon pegawai BPIP. BPIP itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini badan resmi. Rekrutmen pegawai BPIP, tes pantuhir, ditanya oleh yang ngetes, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Dijawab oleh yang dites, bisa. Langsung dijabat tangannya. Selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal. Mengapa gagal? Karena dia memiliki kesalahan fatal dalam paradigma beragama dan bernegara. Berarti ada potensi dia akan membenturkan antara agama dengan negara. Salam Pancasila tidak untuk mengganti Assalamualaikum, tidak untuk mengganti Om Swastiastu, tidak untuk mengganti Salam, tidak untuk mengganti salam sejahtera, tidak untuk mengganti Namo Buddhaya, tapi salam Pancasila adalah bagian daripada komitmen kita untuk berpancasila. Nah, Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Coba. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Hafal semua kan Bu ya? Bang Donald aja hafal kalau cuma surat itu, ayat itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. An-Nahl ayat 90. Quran itu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103. Al-Quran juga. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Surat Asy-Syura ayat 38 Al-Quran. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat yang ke-8 Al-Quran itu. Nah, tinggal implementasinya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa harus ketuhanan? Halo? Nih, kalau waktunya habis ingetin ya Bang. Mengapa harus ketuhanan, bukan keagamaan?
Saya ingin ngasih pencerahan, terutama yang muslim-muslim di sini. Tapi ini ceramah saya di NTT sebetulnya waktu itu. NTT itu mayoritas Katolik. Agama terbesar pertama Katolik. Agama kedua Kristen Protestan. Agama ketiganya Muslim. Tapi akur. Kalau orang Muslim bangun masjid, yang Katolik, yang Kristen ikut gotong royong. Kalau yang Katolik bangun gereja, yang Muslim ikut gotong royong. Itu di NTT. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, mengapa di Al-Quran kalau bicara agama selalu kalimatnya lakum dinukum waliyadin. Untuk Anda agama Anda, untuk saya agama saya. Itu agama. Kemudian lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk Anda, untuk kami amal agama kami, untuk Anda ibadah agama Anda. Mengapa kalimatnya begitu? Tapi beda kalau bicara Tuhan. Di Al-Quran disebutkan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian, Tuhan yang satu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan Anda satu. Wah, ini dalam ini. Kalau mau dikaji dalam. Quran kalau ngomongin agama lakum dinukum masing-masing. Tapi kalau bicara Tuhan, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan Anda satu. Keren banget ini. Di negeri ini banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Ya, banyak. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Contohnya begini, naik haji, ngerumpi di tanah suci. Ditegur, oi ini tanah suci Mekah, nggak boleh ngerumpi. Saya mau tanya, emang Tuhan di Mekah sama Tuhan di Waikandis beda kah? Tuhan di Tanjung Seneng beda ya? Sama kan? Bapak-bapak, ibu-ibu lagi ngerumpi dalam masjid. Jangan ngerumpi, ini masjid. Emang Tuhan di masjid sama di luar masjid beda kah? Kan sama kan? Hari ini banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Dan mohon maaf, hanya gara-gara beda agama kita saling melukai satu sama lainnya. Makanya Bandar Lampung ditetapkan menjadi kota paling intoleran, ranking 8. Malu saya Pak Sudin sebagai warga kota Bandar Lampung. Karena begini Bapak Ibu, ini harus dari pemuka agama. Kemarin Jumat bisa dilihat di YouTube saya. Kemarin Jumat ini jamaah saya di pengajian di Masjid Al-Muhajirin tanya, Pak Ustadz, di dekat rumah saya itu di Perumnas Wai Halim, itu ada satu rumah yang biasa digunakan untuk kegiatan doa umat Kristen. Gimana kira-kira Pak Ustadz, apa kami tolak? Apa jawaban saya? Jangan ditolak. Dia mengatakan, kan nggak ada izin Ustadz. Nggak perlu izin. Bahkan kalau bisa, kalau rumah itu digunakan untuk kegiatan doa mingguan umat Kristen, nggak perlu izin. Nggak ada parkir, kasih halaman kita buat parkir. Kalau bisa sumbang air minum. Kata saya, ini akan jadi masalah kalau dia nanyanya kepada yang berbeda. Ujung-ujungnya apa? Usir. Datangin rame-rame misalnya. Subhanallah, itu bahaya sekali ketika kita diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang sedemikian rupa. Begini Bu, rumah doa itu kalau saya umpamakan kayak kita itu orang Islam itu apa? TPA. TPA itu kan nggak melulu ada di masjid, juga banyak TPA di rumah, betul nggak kira-kira? Kegiatan rutinan atau kayak orang Islam tuh yasinan. Ibu-ibu sering nggak yasinan ke rumah-rumah itu? Sering kan? Kayak yasinan. Saya tanya, apakah yasinan ke rumah-rumah itu harus izin? Nggak harus izin kan? Makanya kita harus bijaksana, hadapi perbedaan dengan baik. Soalnya begini, Indonesia ini kalau dihitung dari masjid saja, nah karena saya orang Islam kita bicaranya ke masjid ya. Masjid di Indonesia ini adalah masjid terbanyak sedunia internasional. Ibu-ibu tahu berapa jumlah masjid di negara kita? Jumlah masjid di negara kita itu 800.000 masjid. Bandingkan sama Arab Saudi, pusatnya Islam. Di Arab Saudi yang tempat Bapak Ibu umroh maupun haji itu,
jumlah masjidnya cuman 98.000, nggak nyampe 100.000. Bandingkan dengan jumlah masjid di negara kita, sungguh luar biasa. Bahkan di Indonesia ini, halo, di Indonesia ini Bu, 1 RT 1 masjid, ya Bu ya. Apalagi di Jawa, masjidnya seberang jalan. Di sini masjid, seberang sana masjid, deketan. Kalau Jumatan saingan azan, saingan khutbahnya. Saya tanya, ini kok masjidnya beda tapi dekatan, Jumatan masing-masing? Beda Pak Ustadz, ini masjid NU P3, yang seberang sana masjid NU PKB. Oh gitu. Berarti kedepannya Pak Sudin kita bikin masjid NU PDI Perjuangan. Nanti kubahnya banteng nanti ya. Artinya sampai sedemikian rupa. Tapi ya oke lah, kita terima itu semua. Yang penting saling menghargai satu sama lainnya. Jadi jangan sampai terjadi persoalan. Malah kalau kita bisa ngayomi, ngebantu, kayak kita nih di Labuan Dalam itu. Di Labuan Dalam itu kalau Idul Fitri, yang ngamanin rumah-rumah, parkir, itu pecalang semua itu. Yang mengamankan itu. Nanti kalau pas umat Hindu sedang mengadakan hari raya Nyepi, bagaimana cara umat Islam di Labuan Dalam itu membalasnya? Caranya tidak melakukan pesta di hari itu. Walaupun sudah terjadwal mengadakan pesta nikahan, mengundang orjen tunggal, cancel. Karena ngapa? Menghormati umat Hindu yang sedang hari raya Nyepi. Itu baru keren. Yang ini yang harus kita lakukan. Jadi toleransi. Kita ini berbineka tunggal ika, berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Ya, saya percepat ini biar nggak kelamaan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Kalau bahasa kitanya begini, barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka seakan-akan dia telah membunuh nyawa semua umat manusia. Makanya Indonesia negara yang konsisten menolak kezoliman Israel atas nama agama maupun atas nama kemanusiaan maupun atas nama demokrasi, atas nama hak asasi manusia. Makanya Indonesia negara yang paling konsisten. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan dulu. Kita harus bangga punya negara Indonesia, itu bangga. Indonesia ini bikin rumah sakit di Palestina, hebat kan? Karena itulah yang bisa kita lakukan sementara waktu. Indonesia bikin sekolah di Palestina itu, karena itulah yang bisa kita lakukan. Kalau ngirim tentara belum bisa, kena bom Israel duluan nantinya. Mereka lebih canggih soalnya senjatanya. Itulah yang bisa kita lakukan. Dan hati-hati dengan orang yang teriak-teriak bela Palestina, ngajak berjihad ke Palestina. Saya sampaikan sama yang suka teriak-teriak, ayo jihad, berangkat ke Palestina. Kata saya, nggak usah ngajak-ngajak orang kamu, berangkat aja sendiri. Ngapain ngajak-ngajak orang? Dan hati-hati, maaf betul ini kejadian. Penggalangan dana untuk bantuan ke Palestina banyak disalahgunakan untuk mendanai kegiatan terorisme, radikalisme. Maka saya sumbang saran sama Bapak Ibu semua, hati-hati nyumbang. Nanti begitu terdeteksi PPATK ternyata buat terorisme, bahaya loh. Nanti Densus 88 datang ke rumah kita nantinya. Sudah ada kejadiannya di Bandar Lampung. Yayasan Aba mengumpulkan infak, mengumpulkan bantuan bukan untuk kemanusiaan, tapi untuk mendanai terorisme yang ada di Suriah. Hati-hati. Jangan sampai terjadi sedemikian rupa. Kalau pengen nyumbang ke Palestina melalui perwakilan resmi Kedutaan Besar Palestina di Indonesia atau melalui pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional Baznas, itu yang terpercaya dan yakin nyampai ke Palestina. Halo,
Jadi jangan asal nyumbang. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Mari kita jaga persatuan, karena negara yang besar itu negara yang bersatu. Kita ambil pelajaran. Amerika adalah negara terkuat, politiknya berkuasa, memimpin dunia, militernya, persenjataan paling canggih itu Amerika. Mereka punya pesawat siluman F-35. Amerika punya pesawat siluman. Nah, Indonesia paling banter ngirim santet, ngirim banaspati. Kapan majunya kita ini? Mengapa Amerika itu hebat? Karena jawabannya cuma satu. Halo? Cuma satu. People. Masyarakat Amerika nggak bisa diadu domba. Negara kedua, Rusia. Mengapa Rusia itu sangat hebat? Kompetitornya Amerika Serikat, canggih dan maju. Kekuatannya cuma satu. People. Masyarakat Rusia bersatu, nggak bisa diadu domba. Kemudian yang ketiga, Cina. Cina itulah yang bikin geger Amerika. Ekonominya sudah mengalahkan Amerika. Bahkan Cina punya teknologi. Ketika diboikot oleh Eropa, Cina menerbangkan satelit sendiri, bisa melakukan operasi sesar dan operasi medis lainnya dalam jarak di atas 5.000 km. Mapas. Dokternya itu di Bandar Lampung, yang dioperasi di Papua. Kita masih pakai ajian kan gitu ya. Cina sudah pakai teknologi. Nah, mengapa Cina yang jumlah rakyatnya 1,4 miliar itu hebat? Karena mereka nggak bisa diadu domba. Mereka bersatu membangun negara itu. Termasuk yang terbaru Iran. Mengapa Iran bisa bikin rudal hipersonik, mengalahkan sistem pertahanan udara Israel? Karena people juga, rakyatnya tidak bisa diadu domba. Nah, Indonesia, kalau pengen Indonesia maju, tahun generasi emas 2045, syaratnya jaga persatuan Indonesia. 3. Yang keempat sekarang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ini sistem demokrasi keterwakilan, makanya kita punya wakil rakyat. Cuman ini pendapat pribadi Bapak Ibu, dikit aja nyuplik. Saya kok menilai partisipasi politik publik Indonesia ini terlalu bias. Kalau kita lihat angkanya, partisipasi politik Indonesia itu di atas 80%. Bahkan mencapai 90%. Tapi menurut saya ini bias. Karena ngapa? Orang datang ke TPS bukan karena kesadaran politik. Tapi orang datang ke TPS karena duit. Halo? Maaf, betul curhat saya sama Bu Kosti ini. Bu Kosti itu sekali IPWK, PIPWK itu Bu, 100 peserta. Kalau setahun 12 kali, 1.200 peserta. Kalau kali 5 tahun ya Bu, berarti berapa itu? 6.000 ya? 6.000 peserta. Oh, 6.000 peserta Bu, nggak susah-susah lagi kampanyenya Bu. Cuman publik Indonesia ini nggak inget yang dikasih 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, 3 tahun lalu nggak inget, 2 tahun lalu nggak inget, tahun yang lalu nggak inget, bulan yang lalu nggak inget, minggu yang lalu nggak inget, 3 hari yang lalu nggak inget. Yang diinget apa? Yang tadi malam ngasih. Gua coblos kalau gocap, kalau nopet gua coblos mapas. Ini masalah. Maaf betul ya Bu, ibu-ibu kita ini, bukan ibu-ibu di sini tapi dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari masih monyong mulutnya. Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun langsung nyengir. Halo? Ya kapan kita majunya? Sampai segitunya udah nggak bagus partisipasi politik kita ini, bias, terlalu berlebihan. Baik, yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau tidak mau, keadilan sosial satu bisa diwujudkan dengan cara apa? Hapus korupsi. Selama korupsi masih merajalela, rakyat tidak akan pernah sejahtera. Ya Pak ya? Yang kedua, maksimalkan sektor produksi sumber daya alam kita. Eksplorasi yang baik tentunya ya, bukan yang merusak alam. Jangan melulu di sektor pajak. Negara
yang membangun hanya semata-mata dari sektor pajak, itu alamat negara akan hancur. Ke satu sisi kita harus menjadi wajib pajak yang baik. Karena mengapa? Kalau ibu-ibu bayar pajak, berarti kita itu ikut membangun negara. Dan sumbangsi kita dalam membangun itu adalah infak, pahala bagi kita semua. Tapi ingat, negara tidak boleh melulu membangun hanya dengan pajak. Lebih baik kekayaan alam kita ini betul-betul dimaksimalkan untuk membangun dan mensejahterakan negara ini. Ingat kata Nelson Mandela, penjahat tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Makanya kita dukung pemerintah menegakkan hukum setegas-tegasnya terhadap korupsi sumber daya alam yang ada di negeri kita ini. Dari timah 300 triliun misalnya, Pertamina sampai 1000 triliun dan lain sebagainya. Kalau itu dimaksimalkan buat rakyat, maka rakyat akan sejahtera, keadilan sosial akan bisa kita wujudkan dengan nyata. Baik, demikian. Mumpung ibu-ibu belum bosan Pak Sodin, ini semua bermanfaat. Ingat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jaga 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. 1, Pancasila sebagai ideologi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi pedoman kita dalam bernegara. Kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai komitmen sistem bernegara kita. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.